Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ahwalus sholihin, perilaku orang-orang soleh yang kedua. Pada episode yang kedua ini saya akan bercerita tentang Masjid Bahlul. Tokoh yang akan saya ceritakan ini nama dan kunyahnya adalah Abu Wahab Bahlul bin Amr Asy-Syairabi Al-Kufi, dikenal sebagai Bahlul Al-Majnun. Dia lahir di kota Kufah, sekarang masuk bagian Irak. Kapan beliau lahir? Tidak ada sumber yang menyebutkan tanggal lahirnya kepada kita. Bahlul adalah salah satu sahabat dan sekaligus murid Imam Ja'far As-Shadiq dan Imam Musa Al-Kadzim alaihissalam. Imam Ja'far As-Shadiq ini adalah imam ke-6 dari silsilah keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ja'far ini juga guru dari imam-imam mazhab setelahnya, seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Umat Islam di Indonesia kebanyakan ikut fikih Imam Syafi'i. Nah, Imam Ja'far As-Shadiq ini adalah guru Imam Syafi'i. Imam Ja'far As-Shadiq ini adalah guru Imam Syafi'i rahimahullah. Masyarakat luas mengenalnya dengan sebutan Bahlul, artinya orang bodoh atau orang gila. Nah, sebenarnya Bahlul bukan orang bodoh dan gila, tapi mengapa bersikap seperti orang bodoh dan orang gila? Simak cerita ini sampai tuntas. Beliau adalah seorang ulama yang ilmu dan pengetahuannya tinggi dan banyak akalnya, maksudnya cerdas, dan dikenal pernah berdebat dengan Abu Hanifah dan ulama-ulama lain. Nah, agar terhindar dari kejahatan Khalifah Abbasiyah yang diktator, dia berlaku seperti orang gila dan berpura-pura bodoh. Konon, sebelum beliau menyandang predikat Bahlul, ia minta izin kepada gurunya untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat dengan menyamar seperti layaknya orang gila dan bodoh. Lalu gurunya bertanya, "Mengapa kamu ingin disebut orang bodoh dan orang gila? Mengapa kamu ingin berdakwah dengan cara seperti itu, yang mungkin saja akan diledek dan dilempari anak-anak?" Bahlul menjawab, "Saya berbuat seperti itu, tujuan saya satu, untuk menghindar dari jabatan. Yang kedua, agar dapat mengkritik, menasihati penguasa, dan membongkar topeng orang-orang munafik, kerakusan orang-orang kaya, dan ulama-ulama busuk. Tapi saya selamat dari kekejaman dan kebengisan mereka. Dan yang ketiga, tujuan saya adalah untuk mendakwai serta menyadarkan masyarakat banyak, agar masyarakat banyak lebih taat di dalam menjalankan aturan-aturan agamanya. Karena hanya orang gila yang pembicaraannya didengar orang tanpa melihat dari kelompok mana dia berasal. Seperti sekarang ini, orang kalau berbicara itu selalu dilihat dari mana kelompoknya. Tapi orang gila tidak ada yang mempedulikan kelompok mana. Karena hanya orang gila yang berani mengecam penguasa di depan publik tanpa takut dijebloskan ke penjara. Bahlul memang hidup di saat kekhalifahan dipegang oleh para penumpuk kekayaan, penguasa-penguasa yang diktator. Mereka secara zalim mengambil hak rakyat seenaknya sendiri tanpa perhitungan. Jadi Bahlul menyamar seperti orang gila, aslinya ia ingin menasihati penguasa
ingin menasihati ulama-ulama busuk, orang-orang kaya, dan membuka topeng kemunafikan mereka agar masyarakat tahu siapa sebenarnya mereka. Bahlul lakukan itu semua di saat mulut-mulut kritis dibungkam, di saat para ulama dan aktivis dakwah dikriminalisasi dan dipenjarakan. Di tengah keadaan politik seperti itu, bertingkah seperti orang gila adalah cara yang tepat dan selamat untuk menasihati khalifah dan pembantu-pembantunya. Karena orang gila tidak akan dihukum. Karena orang gila tidak akan dihukum. Ternyata pura-pura gila ada untungnya juga ya. Walhasil beliau ini adalah guru kehidupan yang mengajarkan kearifan pada kita dengan caranya sendiri yang aneh. Salah satu kelakuan gila Bahlul seperti cerita berikut ini. Masjidul Bahlul. Qila kana ba'dun nasi masyghulan bibina'i masjid. Wa idzan bil Bahlul qad wasala wa akhadha yas'alu. Madza taf'alun? Wa ajabu. Nabni masjidan. Wa qala wa limadza? Wa ajabu la yahtajul amr ila limadza. Innahu liridhal jalil subhanahu wa ta'ala. Alkisah, ada sekelompok orang yang dikepalai pejabat, sebut saja namanya Sayyid Jamal, sedang membangun sebuah masjid. Bahlul mendengar berita itu, lalu dia datang dan bertanya, "Apa yang sedang kalian kerjakan?" "Membangun masjid," jawab mereka dengan bangga. "Untuk apa? Membangun masjid kok ditanya untuk apa? Kami tidak perlu untuk apa. Tapi yang jelas kami lakukan ini semata-mata untuk mencari ridho Allah." Jawab pejabat yang saya beri nama Sayyid Jamal itu tadi mewakili orang-orang di sekitarnya. Bahlul tidak percaya begitu saja. Karena banyak pejabat-pejabat saat itu hatinya munafik, gemar pencitraan, otaknya kosong, agamanya rapuh. Secara diam-diam Bahlul bermaksud membuktikan sejauh mana keikhlasan beramal sekelompok orang ini. Untuk itu diam-diam dia memesan pada seorang pemahat sebuah batu dengan tulisan Masjid Bahlul. Singkat cerita, masjid yang dibangun sudah selesai. Di atas masjid terpampang tulisan nama seorang pejabat, Masjid Sayyid Jamal, yang masih diselubungi kain hitam. Ketika besok peresmian masjid akan dilaksanakan, yang akan ditandai dengan pembukaan kain selubung nama masjid tersebut, Bahlul di kegelapan malam mengendap-endap sambil membawa batu pahatan yang sudah dipesan sebelumnya. Lalu Bahlul naik ke gerbang masjid di mana tulisan Masjid Sayyid Jamal berada. Dengan cepat Bahlul menempelkan batu pahatan yang ia pesan di atas gerbang masjid, tepat di atas nama Masjid Sayyid Jamal. Sehingga nama Masjid Sayyid Jamal tidak lagi nampak. Yang nampak justru Masjid Bahlul. Selesai menempelkan batu yang bertuliskan Masjid Bahlul di gerbang masjid, ia selubungkan kembali kain hitamnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Esok harinya Sayyid Jamal, pejabat-pejabat, orang-orang yang membangun masjid dan para undangan serta para penyair, kalau sekarang ya wartawan, semuanya berdatangan. Setelah acara sambutan yang cuma basa-basi, tibalah saatnya peresmian masjid, yaitu dengan membuka kain penutup nama masjid di atas gerbang yang akan dilakukan oleh Sayyid Jamal sendiri. Sayyid Jamal maju dengan wajah berseri-seri. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, masjid ini saya resmikan, sambil melepas tali kain hitam penutup nama masjid tersebut. Namun betapa terkejutnya semua hadirin ketika mereka melihat adanya batu bertuliskan Masjid Bahlul di gerbang masjid begitu mencolok. Mereka, khususnya pejabat itu tadi, langsung naik pitam. Banyak orang yang gusar, marah, dan emosi. Kalau saya hadir mungkin saya malah tertawa. Mereka merasa keringat, tenaga, dan uang yang telah mereka habiskan selama ini tiba-tiba diambil dan diakui oleh orang lain. Sayyid Jamal sebagai pejabat langsung memerintahkan segera mencari sampai ketemu dan menangkap Bahlul. Mengapa langsung tuduhannya diarahkan ke Bahlul?
Karena Bahlul ini sudah terkenal suka ngerjani dan mempermalukan pejabat-pejabat munafik, ulama-ulama busuk, orang-orang kaya yang rakus, tokoh-tokoh yang sukanya menjilat. Ini sering topengnya itu dibongkar oleh Bahlul. Tidak ada yang berani kurang ajar seperti ini selain Bahlul, seru Sayyid Jamal. Dengan mudah mereka menemukan Bahlul yang sedang leyeh-leyeh di kuburan. Setelah menemukannya, Bahlul digelandang di hadapan pejabat Sayyid Jamal yang masih menunggu di masjid. Pejabat yang merasa dipermalukan Bahlul dan orang-orangnya, begitu melihat muka Bahlul tanpa komando, mereka pun secara beramai-ramai memukuli dan memaki-maki Bahlul. Hai anak bodoh, bajingan, beraninya kamu mengklaim hasil pekerjaan dan keringat kami. Lancang sekali kamu ya, sampai berani memberi nama masjid itu dengan namamu. Bajingan, kalau sekarang ya mungkin seperti itu. Dan umpatan-umpatan lainnya. Mereka baru menghentikan memukuli Bahlul setelah sekujur tubuh Bahlul babak belur. Dan kalau tidak dihentikan, Bahlul mungkin mati. Kemudian Sayyid Jamal dengan didampingi orang-orangnya itu mengatakan, hai Bahlul, engkau telah mencuri hasil keringat orang lain dan menulis namamu di atas masjid itu. Bahlul menjawab, masih ingatkah kalian, wahai tuan-tuan, beberapa hari yang lalu kalian saya tanya, kalian sedang membuat apa? Kalian menjawab, sedang membuat masjid. Lalu saya bertanya lagi, untuk apa? Kalian jawab dengan tegas dan meyakinkan, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Bahlul diam sejenak untuk mengetahui reaksi mereka. Lalu Bahlul mengatakan, bukankah kalian telah mengatakan bahwa apa yang kalian kerjakan itu semata-mata untuk Allah? Ya enggak? Kalian membangun masjid karena Allah kan? Ya, jawab Sayyid Jamal lirih sekali, hampir tidak terdengar. Nah, tuan-tuan, ketahuilah, taruhlah sekarang khalayak ramai, orang-orang bisa aku kelabui, dan mereka menganggap bahwa akulah yang membangun masjid ini. Tapi Allah pasti tidak bisa aku kelabui. Allah pasti mengetahui bahwa kalianlah sebenarnya yang membangun masjid ini. Andaikan semua orang di dunia ini berhasil saya kelabui dan mengira bahwa masjid itu adalah saya yang membangun, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui bahwa sesungguhnya yang membangun itu bukan saya tetapi tuan-tuan sekalian. Sampai kapanpun Allah mengetahui bahwa tuan-tuan adalah yang membangun masjid tersebut. Lalu mengapa tuan-tuan menjadi gusar dan marah hanya dengan sebuah nama? Mendengar jawaban Bahlul yang telak ini, mereka saling pandang memandang dan bengong. Sampai Bahlul ngeloyor pergi tidak mereka sadari. Sampai Bahlul ngeloyor pergi tidak mereka sadari. Sampai Bahlul ngeloyor pergi tidak mereka sadari. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, alangkah banyaknya kita saksikan berbagai pekerjaan yang menurut penilaian kita sangat besar manfaatnya dan agung nilainya. Tapi di sisi Allah tidak lebih hanya sekedar memahat nama di atas prasasti. Tetapi di sisi Allah tidak lebih hanya sekedar memahat nama di atas prasasti. Entahlah apa nasib sebagian besar masjid, rumah sakit, universitas, perguruan tinggi, yayasan sosial, keagamaan, tempat ziarah, jembatan, sekolah, dan lain-lain sebagainya yang diberi nama seperti itu. Seperti itukah nasibnya? Seperti Masjid Bahlul itukah? Semua itu hanya Allah yang mengetahuinya. Kisah singkat di atas mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa betapa mudahnya kita tergelincir untuk menginginkan sebuah sanjungan dari selain Allah. Keinginan untuk dianggap paling berjasa atau keinginan untuk dianggap orang yang paling dermawan tidak berasa ternyata menjauhkan kita dari sifat ikhlas. Sebagai pengingat dari cerita Masjid Bahlul di atas, ada baiknya apabila kita memberi, membagikan sesuatu,
tidak usah dibarengi dengan embel-embel nama tertentu. Pemberian embel-embel nama tertentu apabila tidak disertai kontrol hati yang kuat, maka setan akan gampang untuk membisikkan sifat riya di dalam diri mereka. Tradisi memberi embel-embel nama itu semakin masif dan lazim kita jumpai saat musim kampanye yang sebentar lagi akan tiba. Hampir tidak ada calon yang tidak memberi embel-embel terhadap berbagai pemberian yang diberikan kepada masyarakat. Padahal junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang kurang lebih artinya, jika tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan tahu. Muhammad Ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.